Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Al-Ustadz Miski MAG dan teman-teman semua yang berbahagia dimanapun kalian berada. Saya Muhammad Adi Nastiar akan melaksanakan sebuah tugas dari mata kuliah Ulumul Hadits 1 yang diampu oleh dosen Ustadz Miski MAG, dan saya akan mereview materi tentang kritik hadis beserta takhrij hadis. Langsung saja, pengertian kritik hadis di sini merupakan sebagai penilaian baik atau buruknya suatu hadis. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui otentisitas atau keaslian penisbahan sebuah hadis kepada Rasulullah SAW. Dan hasil dari penelitian atau penilaian hadis tersebut adalah berupa pengetahuan tentang kualitas hadis tersebut, sahih, dhaif, atau yang lainnya. Kemudian bagi sebagian muhaddisin, para ahli hadis, kegiatan kritik hadis ini kemudian berkembang menjadi satu cabang ilmu tersendiri, yaitu cabang ilmu hadis yang sering disebut dengan al-ilm naqd al-hadis, yang didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang bagaimana membedakan atau memisahkan hadis sahih dengan yang dhaif, menjelaskan ilat-ilat dan hukum para perawinya, baik berupa jar atau ta'dil, dengan menggunakan istilah khusus yang memiliki makna tertentu menurut oleh para ahli hadis tersebut. Kemudian pengertian dari takhrij hadis adalah mengutip pendapat dari Mahmud Al-Tohan dalam kitabnya yang berjudul Usul Al-Takhrij. Beliau mendefinisikan takhrij hadis adalah menunjukkan atau mengemukakan letak atau asal suatu hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian jika diperlukan dijelaskan kualitas hadis tersebut untuk sebagai landasan hukum. Kemudian urgensi dari kritik hadis adalah yang pertama, hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kita sebagai umat Islam harus memberikan penilaian yang khusus atau perhatian yang khusus karena hadis merupakan sumber dasar hukum Islam setelah adanya Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tidak semua hadis tertuliskan pada zaman Nabi, karena Nabi pernah melarang para sahabat untuk menulis hadis. Namun ternyata dalam perkembangannya pembukuan hadis tersebut atau penulisannya sangat dibutuhkan. Kemudian telah timbul berbagai masalah atau seperti pemalsuan hadis. Kegiatan pemalsuan hadis tersebut mulai muncul kira-kira pada masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikian para pendapat sebagian ulama hadis pada umumnya. Kemudian yang keempat, urgensi dari kritik hadis, yaitu karena proses penghimpunan hadis yang memakan waktu yang lama. Karena proses yang panjang, maka diperlukan penelitian hadis sebagai upaya atau usaha kewaspadaan dari adanya hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik sanad maupun matannya. Kemudian jumlah kitab hadis tersebut banyak dengan model penyusunan yang berbeda-beda, beragam. Banyaknya metode memunculkan kriteria yang berbeda mengenai hadis. Terkadang kitab-kitab hadis hanya mengumpulkan atau menghimpun hadis, maka hal ini perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Hal ini dikhawatirkan adanya keterputusan sumber informasinya. Kemudian urgensi dari takhrijul hadis yaitu takhrij memperkenalkan sumber-sumber hadis beserta ulama yang meriwayatkannya. Itu merupakan urgensi atau manfaat dari takhrijul hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, takhrij dapat memperjelas keadaan sanad. Dengan membandingkan riwayat-riwayat hadis yang banyak itu, maka dapat diketahui apakah riwayat itu munqati, mu'dal,
atau yang lainnya. Demikian pula dapat diketahui status hadis tersebut apakah sahih, dhaif, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, takhrij dapat memperjelas nama lengkap para perawi hadis yang samar. Terkadang nama perawi tidak disebutkan secara jelas dalam suatu hadis, maka dengan proses takhrij hadis ini dapat diketahui nama lengkap perawi tersebut. Kemudian takhrij dapat memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan di antara sanad-sanad hadis yang lainnya. Kemudian takhrij dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya pencampuran riwayat. Kemudian sebab dan sejarah munculnya kritik hadis. Secara historis sesungguhnya kritik atau seleksi hadis dalam arti upaya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah telah ada dan dimulai pada masa Nabi ketika Nabi masih hidup, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Praktik dan penyelidikan atau pembuktian untuk meneliti hadis Nabi pada masa itu tercermin dari kegiatan para sahabat yang pergi menemui atau merujuk kepada Nabi untuk membuktikan apakah sesuatu benar-benar telah dikatakan oleh beliau atau perbuatan yang telah dikerjakan oleh beliau. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ummi Sumbullah bahwa jika kritik dipahami sebagai sebuah upaya untuk memilah-milah antara yang sahih dan yang tidak, maka dapat dipahami bahwa kegiatan kritik hadis telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Meski pada kegiatan tersebut masih dilakukan dalam bentuk yang sangat sederhana, pada masa ini masih dalam bentuk konfirmasi, yakni para sahabat yang tidak secara langsung mendengar dari Nabi, tetapi dari sahabatnya yang mengatakannya. Dengan demikian para sahabat dapat secara langsung mengetahui valid atau tidaknya hadis yang mereka terima. Dan pada dasarnya aktivitas tersebut tidak dikarenakan adanya kecurigaan terhadap pembawa berita atau yang telah sahabat lainnya katakan, melainkan untuk meyakinkan bahwa hadis tersebut memang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Pada praktik kritik hadis kemudian berhenti dengan wafatnya Nabi, namun bukan berarti kritik hadis kehilangan urgensinya. Kemudian sebab dan sejarah dari takhrijul hadis. Mahmud Al-Tohan mengatakan bahwa para peminat hadis pada awal abad-abad perkembangan ilmu dalam Islam dengan mudah merujuk kepada kitab-kitab aslinya langsung, karena kontak mereka dengan kitab-kitab itu sangat dekat dan kuat. Kemudian keadaan berubah ketika abad-abad berikutnya yang disebabkan oleh berkurangnya intensitas kajian terhadap kitab-kitab sumber aslinya. Ketika itu mereka mengalami kesulitan mengetahui letak hadis pada kitab sumbernya. Jika mereka mendapati hadis-hadis itu digunakan, contohnya dalam kitab tafsir atau fikih dan sejarah atau lainnya, dalam kitab-kitab itu hadis-hadis Nabi dikutip tanpa menyebutkan sumber pengambilannya. Oleh karena itu, para ulama mulai bangkit untuk melakukan takhrij hadis takhrij terhadap kitab-kitab tersebut. Kemudian perkembangan kritik hadis. Pada periode pasca sahabat, penyebaran hadis makin banyak dan meluas, dan mulai banyak bermunculan hadis-hadis palsu atau yang maudhu. Maka para ulama mulai melakukan kritik hadis untuk menemukan atau memilah mana hadis yang sahih dan yang tidak. Sementara itu, rangkaian para perawi hadis yang tersebar menjadi lebih banyak dan panjang. Perhatian ulama untuk meneliti matan dan sanad hadis makin bertambah besar, karena jumlah periwayat yang tidak dapat dipercaya riwayatnya semakin bertambah banyak. Kemudian mereka merumuskan kaidah atau cara untuk melakukan kritik atau seleksi hadis. Sejak abad kedua sampai ke-6 Hijriah, telah tercatat usaha-usaha para ulama yang berusaha untuk membuat atau merumuskan kaidah kesahihan hadis, sampai kemudian para ulama menetapkan persyaratan hadis sahih, yaitu sanadnya bersambung kepada Nabi, diriwayatkan oleh para periwayat yang bersifat thiqah, adil dan dhabit sampai akhir sanad, dan dalam sanad hadis itu tidak terdapat kejanggalan, syuyuz, dan cacat atau ilat. Para ulama
para ulama hadis khususnya menetapkan beberapa syarat untuk menyeleksi antara hadis-hadis yang sahih dan yang maudhu. Para pakar hadis menetapkan ciri-ciri hadis sahih sebagai tolak ukurnya. 3 syarat berkenaan dengan sanad dan 2-nya matan. Sebagai berikut akan saya sebutkan. Yang pertama syaratnya adalah perawi benar-benar meriwayatkan hadis tersebut langsung dari guru di atasnya sampai ke akhir sanad. Kemudian perawi adalah muslim yang sudah balik, berakal sehat dan terjaga wibawanya dan tidak fasik. Kemudian setiap perawi adalah seseorang yang memelihara hadis secara sempurna, baik dengan hafalan maupun dengan tulisan. Kemudian hadis tersebut tidak berpredikat syadz, yaitu hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah atau terpercaya. Artinya hadis tersebut bukan yang terkena ilat, yaitu sifat samar yang mengakibatkan hadis tersebut cacat dalam penerimaannya. Jadi hadis tersebut tidak boleh terkena ilat atau kecacatan. Kemudian perkembangan dari takhrijul hadis, pemikiran tentang takhrij hadis ini muncul dan diperlukan ketika para ulama mulai merasa kesulitan untuk merujukkan hadis-hadis yang tersebar pada berbagai kitab dengan disiplin ilmu yang bermacam-macam seperti fikih, tafsir, dan lain-lainnya. Hal ini menyebabkan para ulama mulai membicarakan tentang takhrijul hadis. Mereka mengeluarkan hadis-hadis yang dikutip dalam kitab-kitab lain dengan merujuk kepada sumbernya, yaitu kutubut tis'ah atau kitab-kitab sumber hadis primer lainnya. Kemudian dijelaskan juga kualitas kesahihan dari suatu hadis itu. Perkembangan ini kemudian dalam perkembangan tersebut kemudian muncul beberapa kitab-kitab takhrijul hadis. Kemudian ulama yang pertama kali melakukan takhrijul hadis menurut Mahmud At-Tohan adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian dilakukan juga oleh Muhammad bin Musa Al-Hazimi dengan karyanya Takhrijul Hadits Al-Muhadzab. Ia mentakhrij kitab fikih Syafi'iyah karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ada juga ulama lainnya seperti Abu Al-Qasim Al-Husaini dan Abu Al-Qasim Al-Mahrawani dan lain sebagainya. Kemudian cakupan dari kritik sanad itu kritik hadis mencakup 2 hal, itu kritik sanad dan kritik matan. Kritik sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran, karena setiap hadis selalu bersandar kepadanya. Maksudnya adalah menyandarkan hadis kepada orang yang menyatakannya. Pada umumnya para ulama dalam melakukan penelitian hanya berkonsentrasi pada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah perawi tersebut layak dipercaya, dan kedua adalah perawi tersebut apakah pantas untuk tidak dipercaya. Untuk meneliti sanad, maka diperlukan pengetahuan tentang kehidupan, pekerjaan, dan karakter dan pribadi dari setiap perawi hadis. Sanad juga untuk memahami signifikansi yang tepat dari matan. Sedangkan untuk menguji keaslian hadis, diperlukan pengetahuan tentang berbagai makna ungkapan yang digunakan, dan juga diperlukan kajian terhadap hubungan lafaz matan di hadis-hadis yang lain. Matan hadis juga sudah sahih sebelum matan hadis yang sudah sahih juga belum tentu sanadnya sahih. Sebab boleh jadi dalam sanad hadis tersebut terdapat masalah sanad, seperti sanadnya tidak tersambung atau salah satu periwayatannya tidak thiqah, adil, dan dhabit. Jadi sebenarnya kritik sanad ini sudah ada sejak zaman sahabat. Misalnya ada hadis yang dikeluarkan seseorang, maka para sahabat akan mengecek siapa yang meriwayatkan hadis itu, bagaimana keadaan orang itu, kualitas hafalannya bagaimana karakternya, dan itu akan mempengaruhi kualitas dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua itu kritik matan. Penyampaian hadis oleh Nabi awalnya berjalan alamiah, langsung diterima oleh sahabat tanpa melalui syarat-syarat yang ketat, atau dengan menggunakan al-ada wal tahammul yang rumit. Saat itu tidak digunakan hal-hal tersebut. Namun karena beberapa faktor yang menyebabkan pengetahuan para sahabat tidak sama, ada yang langsung dia dengar dari Nabi, ada yang lewat sahabat yang lain. Dari sinilah lahir satu cabang ilmu hadis, yaitu ilmu riwayah. Dengan kata lain, ilmu ini adalah metode penelitian hadis melalui
siapa perawi hadisnya. Hal ini akan sama dengan penelitian sanad hadis, dan lebih jauh lagi akan menginjak kepada penelitian matan hadis. Matan ini menurut istilah adalah tempat berakhir sanad. Maksudnya matan ialah materi hadis atau lafal dari hadis tersebut. Pada masa Rasulullah sudah dilakukan kritik matan ini. Maksudnya adalah seperti ketika sikap kritis para sahabat terhadap sesuatu yang dinilai janggal pada pemahaman mereka. Jadi langsung dikonfirmasi kepada Nabi Muhammad SAW. Kritik hadis pasca sahabat dilakukan para ulama dengan cara seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Hanya saja para ulama harus membutuhkan usaha yang lebih ekstra untuk membandingkan data atau hadis-hadis atau dalil-dalil yang ada untuk memahami hadis Nabi. Kemudian contoh penerapan dari kritik hadis adalah di sini saya mengutip dari sebuah hadis. Contohnya adalah kritik dari Aisyah terhadap beberapa hadis. Yang di sini adalah hadis tentang mayit yang disiksa sebab tangis keluarganya. Perlu diketahui sebelumnya, Aisyah radhiyallahu anha memang seorang sahabat sekaligus istri Nabi yang cukup kritis ya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Umar yang berbunyi, wa haddatsani Harmalah bin Yahya, haddatsana Abdullah bin Wahab, haddatsani Umar bin Muhammad an Saliman, haddatsahu an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal mayyit yu'adzib bibaka'il hayy. Artinya, sesungguhnya mayit disiksa di kuburan karena tangisan orang yang masih hidup. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hal ini dikritisi oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim juga, yang artinya suatu ketika disebutkan dalam majlisnya Aisyah perkataan Ibnu Umar bahwa mayit disiksa karena tangisan keluarganya yang masih hidup. Kemudian Aisyah menanggapi dengan perkataan, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, mendengar tetapi tidak menghafal. Sesungguhnya yang terjadi adalah suatu ketika ada jenazah orang Yahudi lewat di depan Rasulullah. Para anggota keluarganya menangis. Lantas Rasulullah bersabda, kalian semua pada menangis padahal si mayit sedang disiksa. Di sini Aisyah mengkritisi matan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Aisyah juga mengajukan argumen lain, ya, disebutkan dalam suatu hadis lain yang artinya, maka Umar berkata, wahai Syuhaib, apakah engkau akan menangisi aku padahal Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya mayat itu disiksa karena tangisan keluarganya. Ibnu Abbas berkata, ketika Umar wafat, saya ceritakan hadis tersebut kepada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah bahwa Rasulullah tidak pernah berkata demikian. Semoga Allah merahmati Umar. Demi Allah baginda Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Tetapi beliau bersabda, Allah akan menambah siksa orang kafir karena tangisan keluarganya. Aisyah berkata, cukuplah bagi kalian Al-Quran. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Mengutip Quran surat Al-An'am 164. Ibnu Abi Malikah berkata, demi Allah Umar tidak berkata sedikit pun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Aisyah, hasbukumul Quran, cukup bagi kalian Al-Quran, bukan berarti mengajak untuk meninggalkan as-sunnah. Itu hal yang mustahil. Akan tetapi perkataan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kesalahan perawi dalam lafaz hadis atau matan hadis. Perawi hadis tidak menyampaikan lafaz hadis secara lengkap yang mengakibatkan bertentangan dengan kandungan Al-Quran. Kemudian Aisyah menampilkan hadis yang sempurna seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Aisyah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan bapaknya itu tidak sesuai dengan asbabul wurud hadis, yaitu ketika seperti yang sudah disebutkan di dalam hadis Aisyah tersebut. Metode kritik matan hadis yang telah dilakukan Aisyah ini para ulama menyebutnya dengan metode mu'arradah,
yakni pencocokan konsep antara hadis dengan Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.